Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan untuk menjalani kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Saat ini anugerah Tuhan melalui sapaan firman-Mu bersama-sama akan kami terima. Oleh sebab itu ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 7. Ayat 29 sampai 31. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini di minggu tanggal 24 Januari tahun 2021, kita akan bersama-sama memperingati Minggu Gizi secara bersama-sama, di mana di dalam kehidupan kita pun diingatkan untuk memelihara tidak hanya fisik atau jasmani kita saja, tetapi juga kita diingatkan untuk tetap memelihara iman melalui perilaku, pikiran, dan bahkan ucapan yang akan kita lakukan. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus memiliki pesan moral di dalam kehidupan umat pada waktu itu. Bagaimana tentang standar kehidupan umat Kristen di dunia ini. Dan bahkan pesan ini adalah hasil refleksi terhadap semua pengajaran Tuhan Yesus dan pergumulan jemaat di kota Korintus pada khususnya yang waktu itu terus mempertentangkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Dan bahkan mengenai perkawinan pun mereka juga mempertentangkan. Tentang barang-barang yang boleh digunakan atau tidak, mereka juga mempertentangkan. Pada bacaan kita 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31 merupakan bagian dari nasihat dan juga ketetapan yang dituliskan Paulus mengenai kehidupan seperti waktu ketika mereka dipanggil menjadi jemaat Tuhan, yang menunjukkan perilaku kehidupan yang seimbang. Seimbang secara fisik atau jasmani dan juga seimbang di antara kehidupan rohani. Jasmani dan rohani harus balance, harus seimbang, berjalan bersama, agar kita tidak goyang, kita tidak jatuh, dan bisa hidup normal, hidup sehat di dalam kehidupan ini. Keadaan hidup mereka waktu dipanggil secara lahiriah, biarkanlah seperti apa adanya yang sudah berlaku dan yang sudah terjadi. Tetapi keadaan mereka secara rohani, keadaan mereka secara spiritual, dari hari ke hari hidupnya harus semakin menyatakan perbuatan yang menjadi serupa dengan Kristus
dan semakin memiliki orientasi pada hidup yang abadi atau kehidupan yang kekal yang akan didapatkannya ketika ia bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi orientasi kehidupan mereka secara spiritual itu harus berorientasi jauh ke depan untuk melihat keadaan kehidupan yang nyaman, keadaan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Karena pada waktu itu kehidupan umat yang ada di Korintus terus mempertentangkan kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi jauh lebih penting dibandingkan kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu Rasul Paulus menekankan pesan secara pastoral, secara pendampingan untuk umat, agar mereka juga melihat kehidupan yang akan datang, kehidupan di masa depan, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita pada hari ini, keadaan mereka secara rohani harus semakin menyatakan perubahan, di mana menjadi serupa dengan Kristus, berlaku kehidupan mereka itu seolah-olah menjadi pesan pada bagian ayat 29 dan 31. Bagaimana sikap hidup demikian adalah sikap hidup yang diambil sebagai bentuk kehidupan yang sedang menempatkan prioritas yang lebih utama, menjaga jaminan hidup abadi di atas kepentingan kehidupan duniawi yang saat itu umat di Korintus menikmatinya. Jadi kehidupan duniawi memang penting, yang harus mereka jalani, yang mereka harus nikmati, tetapi bukan prioritas yang utama. Rasul Paulus mengingatkan bahwa prioritas yang utama itu adalah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Paulus menekankan, jika kita ingin melihat, ingin merasakan, memiliki orientasi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga, maka ada poin-poin penting yang harus dilakukan oleh umat ataupun jemaat di kota Korintus pada waktu itu. Bagaimana bentuk pertobatan bagi orang Kristen pada saat ini, seperti yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu pertobatan bukan persoalan perubahan wujud fisik. Bukan hanya perubahan wujud fisik secara badani saja, tetapi juga keadaan status seseorang belaka, namun lebih kepada perubahan batin, lebih kepada karakter hidup yang baru dan kerelaan untuk melepaskan diri dari segala keterikatan yang ada di dunia ini. Contohnya tadi, ketika kita hidup seolah-olah kita tidak beristri, seolah-olah kita yang menangis tidak menangis, seolah-olah kita yang gembira kita tidak gembira, dan bahkan seolah-olah yang kita sedang membeli, seolah-olah kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena daya pikat kehidupan duniawi yang dialami oleh jemaat di Korintus itu mengalihkan fokus mereka tentang masa depan yang lebih penting. Oleh sebab itu, kata seolah-olah menunjukkan sikap hidup bahwa apa yang dimiliki di dunia ini itu hanyalah sementara, tidak kekal, tidak abadi, dan tidak bisa dibanggakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Paulus mengajarkan wujud hidup di dalam pertobatan itu merupakan sebuah prinsip, merupakan sebuah dasar. Artinya saat ini kita masih hidup di dunia, namun kita bersikap seolah-olah sudah selayaknya menjadi hidup di dalam
kekekalan. Jadi ada sebuah kalimat yang mengatakan, penggalan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seolah-olah mengajarkan di dalam kehidupan kita bahwa apa yang akan kita nikmati, apa yang akan kita capai dan yang kita rasakan di surga nanti, itu juga harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita secara jasmani di dunia ini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah masa penantian yang waktunya hanya singkat, yang waktunya tidak lama. Seolah-olah semuanya sudah ada di depan kita, seolah-olah semuanya sudah berada di sekitar kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, tidak hanya kepada umat yang ada di Korintus, tetapi juga mengingatkan kepada kita yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Terlebih di tengah pandemi COVID yang tidak pernah dan bahkan masih terus berlanjut, dan angkanya semakin hari semakin naik. Oleh sebab itu melalui bacaan ini ada 3 pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, anugerah penyelamatan manusia dari segala kerusakan dan kebinasaan karena dosa telah diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai penebus dosa dan juru selamat. Apa yang kita miliki di dunia ini mampu membuat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan berkarya, Tuhan memberikan anugerah dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, bahwa senantiasa kita diajak untuk bertobat, dan bahkan anugerah penyelamatan manusia dari segala kerusakan, kebinasaan dosa, itu hanya bisa terjadi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, wajib menjalani kehidupan di dunia ini dengan seimbang. Bukan berarti ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sak karpe dewe, sak geleme dewe, semaunya sendiri. Kadang orang Kristen berpikir demikian. Aku sudah percaya, ini tidak masalah tidak menjaga tubuh. Aku sudah percaya, udah tidak asal melakukan segala sesuatu. Aku kan sudah percaya, tidak melakukan pakai masker, tidak jaga jarak, dan bahkan kehidupan kita seolah-olah kita gunakan itu semau gue, seenaknya saja. Terkadang orang Kristen berbuat demikian. Tetapi melalui bacaan kita pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah percaya, dan ketika kita sudah memiliki harapan untuk merasakan kekekalan, keabadian di dalam kerajaan surga, maka kita harus menjaga kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, harus seimbang. Oleh sebab itu Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita menjaga tubuh kita, fisik kita, juga harus dibarengi dengan menjaga spiritualitas kita, agar tidak jomplang, agar tetap balance, seimbang untuk karya Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, untuk menjaga kehidupan dunia ini agar seimbang, maka ada harapan hidup surgawi. Yang diperlukan adalah membangun pertobatan sepanjang waktu ketika kita masih menjalani kehidupan ini. Jadi ada pertobatan senantiasa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, pertobatan itu harus terus dilakukan agar tetap seimbang di dalam kehidupan jasmani dan rohani.
maka orientasi yang akan kita lakukan, orientasi yang kita kejar, yaitu kekekalan, keabadian, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, minggu ini bertepatan juga dengan minggu gizi. Kita diingatkan untuk tetap menjaga fisik kita, memberikan yang terbaik untuk tubuh kita, agar kita bisa berpikir dengan jernih, agar kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, agar spiritualitas kita, kehidupan rohani kita bisa tetap kita jaga, tetap seimbang, bisa melihat karya Allah di dalam kehidupan ini untuk menjadi saksinya. Oleh sebab itu, selamat memberikan yang terbaik untuk tubuh kita, memberikan yang terbaik untuk spiritualitas kita, jiwa dan roh kita, agar senantiasa di dalam kehidupan ini kita bisa melakukan karya Allah, kita bisa membuat sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.